Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How's life today? I hope you are all in a great condition. Today is our first meeting in discussing the narrative text. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mempelajari teks naratif. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.5 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar 4.5 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis sederhana terkait legenda rakyat. Adapun tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 yaitu melalui pendekatan berbasis teks, peserta didik dapat membedakan serta menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi tentang teks naratif atau naratif teks, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang fungsi sosial dari teks naratif. Fungsi sosial teks naratif yang pertama yaitu untuk menceritakan seseorang atau sekelompok orang. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperlihatkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang merespon atau menanggapi sesuatu. Selanjutnya, fungsi sosial yang ketiga yaitu untuk mengeksplorasi nilai sosial dan budaya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Dan fungsi sosial yang terakhir yaitu untuk menghibur pembaca atau pendengar, membuat pembaca tertarik dengan apa yang diceritakan. Untuk selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi atau generic structure. Struktur organisasi dari teks naratif diantaranya adalah yang pertama orientation, kemudian yang kedua complication, yang ketiga evaluation, yang keempat resolution, dan yang terakhir adalah coda. Pada bagian orientation, apa saja yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca? Yang pertama, memperkenalkan karakter dan menceritakan kepada pembaca tentang karakter itu. Kedua, menceritakan kepada pembaca tentang kapan, di mana, siapa, apa, dan mengapa. Ketiga, memberi tanda atau petunjuk tentang masalah yang akan dihadapi oleh karakter yang diceritakan. Selanjutnya adalah bagian complication. Complication berfungsi untuk menceritakan masalah dan sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan oleh karakter di dalam cerita tersebut. Bagian yang ketiga dari teks organization, teks naratif adalah evaluation. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh penulis pada bagian ini. Di antaranya yang pertama, memberikan komentar tentang kejadian. Dan dengan cara ini, penulis memberi signifikansi terhadap kejadian-kejadian itu. Yang kedua, menyadarkan pembaca terhadap apa yang terjadi pada karakter
dalam cerita. Yang ketiga, memperlambat aksi dan menciptakan suspense yang membuat pembaca berkeinginan untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Bagian keempat dari text organization teks naratif adalah resolution. Bagian ini biasanya menggambarkan penyelesaian dari masalah yang muncul dalam cerita. Dan yang terakhir, teks organisasi dari teks naratif adalah coda, yaitu komentar terhadap apa yang terjadi atau komentar terhadap kehidupan karakter selanjutnya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri linguistik atau ciri kebahasaan dari teks naratif. Ciri yang pertama yaitu menggunakan urutan waktu dan ditandai dengan menggunakan connectives seperti once upon a time, after a while, first, then. Ciri yang kedua menggunakan past tense. Ciri yang ketiga banyak menggunakan action verb yang menggambarkan apa yang terjadi, seperti grew, passed their home, cut the trees, chase timun mas. Yang keempat, mengandung dialogues dan menggunakan kata kerja saying atau verbal processes seperti said, asked, dan replied. Kadang-kadang kata kerja saying verb ini juga mengindikasikan bagaimana sesuatu dikatakan. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang mengindikasikan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh pelaku dalam cerita, seperti like atau fear, seperti dalam They never had to fear the giant again. Kemudian yang keenam, menggunakan descriptive language untuk menggambarkan orang dan sesuatu, seperti dalam When it is ripe, they found a beautiful baby in it, they lived happily. Berikut ini adalah jenis teks naratif atau naratif teks. Di antaranya yang pertama yaitu fairy tale, seperti cerita Rapunzel. Kemudian romance, contohnya cerita Pride and Prejudice. Cerita misteri, seperti di dalam cerita The Adventure of Sherlock Holmes. Kemudian cerita horor, seperti cerita Dracula. Dan science fiction, seperti A Desolation Cold Feast. Sementara folktale atau legenda rakyat is a folklore genre that typically consists of a story passed down from generation to generation orally. Jadi, legenda rakyat adalah sebuah cerita yang disampaikan dari generasi ke generasi atau turun-menurun secara lisan. Nah, berikut ini Ibu perlihatkan beberapa contoh dari legenda rakyat atau folktale. Yang pertama yaitu folktale atau legenda rakyat Sangkuriang yang merupakan folktale atau legenda rakyat yang berasal dari West Java atau Jawa Barat. Yang kedua ada cerita Ande-Ande Lumut yang merupakan legenda rakyat atau folktale dari East Java atau Jawa Timur. Yang ketiga, ada cerita The Origin of Banyuwangi yang merupakan folktale yang berasal dari East Java atau Jawa Timur. Yang keempat, cerita tentang The Origin of Mount Merapi yang merupakan folktale yang berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya yang kelima, cerita tentang bawang merah dan bawang putih yang merupakan folktale dari
Jawa. Kemudian yang keenam, ada cerita Danau Toba yang merupakan folktale dari North Sumatera atau Sumatera Utara. Yang ketujuh, yaitu cerita tentang Malin Kundang yang merupakan folktale yang berasal dari West Sumatera atau Sumatera Barat. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu cerita tentang The Origin of Surabaya yang merupakan folktale yang berasal dari East Java atau Jawa Timur. Okay, student, I think that is all our material about the narrative text for today. Thank you very much for your attention. Have a very nice day and happy learning. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.